Halo, perkenalkan nama saya Joni Rijal Sianturi. Saya merupakan guru di SD Free Methodist 1 Medan. Nah, saat ini saya sedang mengikuti PPG angkatan kedua di LPTK Untirta. Nah, Saya telah melakukan PPL yang pertama. melalui Google Meet yang sudah kami laksanakan. Selamat menyaksikan pada video. Halo, selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik, kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita dibimbing dalam memulai tahun ajaran yang baru. Silakan anak Bapak. Yohanes, silakan pimpin doa kita, Nak. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri hormat kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya, selamat pagi ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini, Bapak mau cek dulu ya. Bapak cek dulu apakah semua anak-anak Bapak sudah hadir atau bagaimana. Coba ketua kelas. Nah, coba cek dulu anak-anakku, lihat dulu kehadiran temannya. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah, Pak. Semuanya sudah hadir, Pak. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi pembelajaran yang baru. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1 kelas 6. Nah, coba Andre, apa katanya, Nak? Bagaimana jagung berkembang biak? Iya, bagaimana jagung berkembang biak? Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar, 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering.
Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah. Ini tujuan pembelajaran kita, coba diingat dulu ya, didengar dulu. Tujuan pembelajaran kita adalah kamu harus mampu menentukan ide pokok. Nah, yang kedua, setelah mampu menentukan ide pokok, kamu nanti harus mampu menentukan atau memperluas ide pokok itu menjadi satu paragraf yang baru. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian ide pokok? Siapa yang masih ingat apa itu pengertian ide pokok? Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi ide pokok ini adalah pokok pengembangan. Kalau dikatakan anak bapak, pokok pengembangan, artinya ketika kita ingin menulis paragraf, maka yang pertama sekali kita harus tahu dulu apa yang menjadi ide pokoknya. Kita harus tahu bagaimana gambaran ide pokok itu sendiri. Bapak bawa oleh-oleh untuk kalian. Ayo. Siapa yang tahu ini gambar tokoh apa? Ada yang tahu? Semuanya tahu ya? Iya, semuanya benar. Ini adalah Upin Ipin. Oke? Nah, ternyata Upin Ipin ini adalah dua sosok yang perlu kita tiru. Kenapa perlu kita tiru? Ketika masyarakat sekitar dan teman-temannya ditanya, ada berbagai macam tanggapan terhadap mereka, tentang mereka. Ada yang mengatakan rajin menabung, ada yang mengatakan rajin belajar, ada yang mengatakan sangat ramah, ada yang mengatakan suka membantu. Itu yang mereka katakan. Nah, pertanyaan bapak, anak bapak. Kalau mereka ada anak, dia rajin menabung, rajin belajar, sangat ramah, suka membantu, kira-kira kata apa yang cocok kita sebut untuk menggambarkan mereka? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kata yang cocok untuk menggambarkan mereka banyak, dan salah satunya adalah Upin dan Ipin adalah anak yang pantas diteladani. Pantas diteladani. Mengapa pantas diteladani? Mereka rajin menabung, mereka rajin belajar, mereka sangat ramah, mereka juga suka membantu. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya Pak dengan pembelajaran kita ide pokok? Apa hubungannya dengan pembelajaran kita gagasan penjelas? Mulai pertanyaan timbul lagi ya. Nah, supaya lebih jelasnya, coba kamu simak. Pantas diteladani, mengapa dia pantas diteladani? Karena rajin menabung, karena rajin belajar, sangat ramah, dan suka membantu. Karakter Upin. Video yang sudah Bapak putarkan tadi, walaupun tidak secara keseluruhan Bapak putar, kamu sudah ingat kembali ketika duduk di kelas 5 ya. Ketika duduk di kelas 5 kita sudah belajar tentang apa itu ide pokok, bagaimana cara menentukan ide pokok, gitu ya, anak. Nah, jadi sekarang, coba diperhatikan dulu ya anakku ya. Nah, setelah kamu menyimak berbagai video yang sudah Bapak tampilkan, gitu ya, kamu juga sudah mendengarkan tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi semalam kan kita sudah berdiskusi dari grup WA ya. Semalam kita sudah berdiskusi dengan grup WA. Kita sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, siapa kelompok mawar? Ketua kelompok mawar siapa? Coba hidupkan mikrofonnya. Johannes, Pak. Nah, Johannes, coba sebutkan. Nah, sebutkan nak, siapa-siapa saja namanya nak, nama anggotanya. Jadi nama anggota grup mawar, Pak, Bintang, Heri, Sergio, dan saya sendiri. Iya, oke.
Ada Johannes, Bintang, Helen, Sergio, ya. Nah, kemudian dari kelompok anggrek siapa? Andrew, Pak. Andrew ketuanya ya? Nah, siapa-siapa saja nama anggotanya, Nak? Anggota saya Joshua, Kania, Anggita, dan saya, Pak. Iya. Apakah semuanya sudah hadir, Nakku? Sudah ya. Oke, yang terakhir dari kelompok Melati siapa ketuanya? Saya, Pak. Iya, si cantik Jessica Manik. Nah, siapa-siapa? Iya, siapa-siapa saja ketua anggotanya, Nakku? Jaya, Tio, Axel, Nadine, dan saya sendiri, Pak. Iya. Nah, jadi anak-anakku didengarkan ya. Tolong diperhatikan baik-baik supaya kalian tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Ya. Nah, jadi pertama dengarkan. Tadi kan sudah ada pertanyaan, apa itu pengertian ide pokok, gitu kan? Lalu bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, itu nanti akan kamu diskusikan bersama dengan teman kelompokmu. Lalu itu akan kalian buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Bapak akan bagikan LKPD nanti. Lembar kerja peserta didik LKPD. Ya, ada kelompoknya ya. Sudah ada kelompoknya kan? Nah, jadi kamu nanti akan bekerja sama dengan kelompokmu di grup WA. Tugas kamu sekarang adalah di sini kan kita sudah ada teks ya, Nak. Bagaimana jagung berkembang biak? Nampak kan? Mulai dari kelompok Mawar. Nah, dengarkan. Nanti ketika kelompok Mawar membacakan, yang lain boleh memberikan tanggapan ya. Siapa saja yang ingin memberikan tanggapan silakan. Oke, kelompok Mawar silakan. Nah, sekarang Bapak akan lihat dulu, kita evaluasi dulu ya. Seberapa pahamkah kalian penentuan ide pokok? Tadi kan per kelompok. Nah, jadi sekarang Bapak akan kembali berikan evaluasi kepada kalian, tetapi Nak, evaluasinya itu pribadi ya, mengerjakan masing-masing kelompok, ya kan? Maka namanya adalah nama kelompok. Nah, ini nanti kalian isi berdasarkan namamu sendiri. Jadi nama, jangan dibuat nama panggilan ya, Nak. Misalnya nama aslinya Yohanes Putra. Nah, maka pakailah namanya Yohanes Putra. Jangan dipakai Putra saja ya. Nah, ini nilainya. Coba diperhatikan. Kita lihat dulu. Berapakah nilai kalian yang sudah masuk? Sergio. Nampak ya berapa nilainya? 100, Pak. Iya, Sergio 100. Jessica 50, Nadine 50. Kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini, didengarkan ya. Kesimpulannya adalah yang pertama, ide pokok itu adalah gagasan pokok atau dasar dari sebuah paragraf. Saya. Yang kedua, ide pokok itu berbeda dengan kalimat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dapat kamu pahami, kamu ulang-ulang kembali di rumah sehingga pada pertemuan berikutnya nanti kalian semakin paham ketika kita mempelajari khususnya tentang pembelajaran ide pokok. Nah, sekianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan Yohanes disiapkan, Nak, supaya kita ulang. Oke, Pak. Ya. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri hormat kepada Bapak Guru. Oke, selamat pagi semuanya. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke.